sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kasih waktu sebentar untuk yang P2P presentasi sebentar sistemnya mereka. Kalau kita bisa lihat cara gabungnya seperti apa. Silakan dulu ya P2P. Mau menyelenggarakan pelayanan berlaku satu pintu tuh hierarkinya ini apakah semua dalam satu tempat atau di kelurahan ada, kecamatan ada, dan kota ada, provinsi ada. Jadi mungkin biar jelas karena ini semua teman-teman dari tingkat wilayah kota, kelurahan pertama dia semua nanti kalau kecamatan di kelurahan nanti biar Pak Wali yang menyampaikan. Silakan Pak. Untuk mewakili Bapak Inspektur, Bapak Asisten, Bapak Kepala Dinas dan Ibu Kepala Badan dan seluruh yang mewakili kepada UKPD yang hari ini diundang. Mohon izin saya mau menyampaikan latar belakang rapat ini secara singkat. Yang pertama adalah bahwa kita sekarang banyak server-server pada SKPD. Hampir beberapa SKPD mempunyai sistem sendiri. Nah, harapan kita ke depan bahwa tidak server hanya satu, mindset di Kominfomas. Jadi super servernya ada di Kominfomas. Masing-masing SKPD UKPD itu hanya terminal. Jadi bergabung dari satu. Tidak seperti sekarang, ada beberapa SKPD punya server-server sendiri. Nah, akhirnya nanti seluruh SKPD UKPD Pemprov DKI Jakarta akan tersambung secara online melalui satu super server atau mindset di Kominfomas. Terus yang kedua, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Perda PTSP sudah disetujui bersama, kita sedang menunggu pengundangan di Pemprov DKI Jakarta. Nah, ini juga akan menambah beban terhadap sistem informasi manajemen daerah. Karena dari rancang bangun yang dibuat dalam Perda itu adalah seluruh SKPD UKPD, khususnya kecamatan, kelurahan, kota, dan provinsi akan menjadi pintu-pintu pelayanan dari PTSP. Jadi setiap pemohon bebas akan bergerak kemana dia akan memohon, mengajukan permohonan. Proses itu yang dijalankan oleh perangkat daerah tanpa kecuali siapapun, khususnya kecamatan, kelurahan, kota, dan provinsi. Nah, berkenaan dengan itu, beberapa SKPD sudah punya sistem sendiri dan juga didampingi oleh beberapa konsultan juga yang berbeda. Untuk itu hari ini akan kita dengarkan bersama dan harapan kami inilah menjadi tonggak sejarah bahwa DKI Jakarta tergabung dalam satu sistem manajemen daerah secara online. Jadi server induk hanya ada di Kominfomas, sementara di SKPD hanya ada terminal-terminal. Saya kira demikian. Sementara kalau mengenai teknisnya nanti mungkin ada dari Surabaya contohnya, terus ada juga dari PTSP. Saya kira demikian penjelasan secara singkat Pak. Kami kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Kita nanti bisa di kelurahan. Kelurahan itu bisa contoh Dukcapil misalnya. Dukcapil hanya satu orang. Begitu tidak ada orang, Dukcapil biasa merekrut honorer untuk membantu. Tidak ada lagi cerita itu. Jadi seluruh perangkat yang ada di kelurahan atau di kantor manapun, dia bisa menerima mengerjakan seluruh pekerjaan di kelurahan itu. Jadi jelas ini. Jadi tidak ada lagi kenapa? Jadi sistem TKD kita itu adalah pekerjaan per orang. Dan ini juga kita akan membuka kesempatan orang yang tidak dapat di posisi struktural di golongan yang tinggi, dia bisa minta pindah di kelurahan supaya dekat dengan rumah kan. Itu pelayanan seperti bank. Kalau datang ke setiap konter, tanya apa saja dia bilang iya, tahu. Jadi tupoksi kelurahan harus dikuasai semua orang. Jadi tidak ada lagi istilah bisa di kecamatan, orang pendidikan nganggur, merokok, main game gitu kan. Begitu orang Dukcapil lagi penuh atau lagi rapat, loket tutup.
Tapi masyarakat melihat Pak Lurah ada, dari masyarakat, tapi kesehatan masyarakat ada, dari pendidikan ada. Kenapa bilang tidak ada orang? Ketawa, kakak-kakak semua di dalam ruangan. Tapi dia mau pelayanan, dia bilang nggak ada orang, nggak ada orangnya. Emang numpang kantor kamu? Ini kita selama ini kelurahan kecamatan, kantor yang lain, bukan urusan saya. Nah, sistem ini tidak ada lagi. Semua yang namanya PNS yang duduk di front depan harus bisa jawab, tahu semua, iya semua. Karena waktu itu gimana? Yang nanya ke atasannya. Sama seperti bank kan, kalau kita datang ke bank, nggak semua ngerti dia waktu kita tanya. Terus sebentar ya, kita telepon atau dia main komputer. Kalau dia nggak ngerti, dia masuk ke ruangan dalam. Dia tanya sama bosnya, tunggu sebentar katanya. Nah, DKI harus buat lonjakan seperti ini. Jadi nanti orang begitu lihat lambang Jaya Raya, ya kita ada 500 lebih kantor. Orang akan suka kemana saja. Tentu kita akan menyiapkan yang sistem online. Dengan sistem online, nanti bapak-bapak juga satu sih rapat dengan ini. Ada permintaan tanda tangan, akan dikirimkan ke handphone bapak. Langsung password, mungkin Android tapi itu ya. Saya pun mulai pakai Android. Android itu murah kok, bayar 200.000 udah pakai Android China itu smartphone. Jadi, iya kalau usah beli. Mampu lah semua beli Samsung juga mampu. Semua punya Samsung. Jadi tadi bapak di sini pun langsung P2P langsung, tinggal passwordnya lihat ini oke. Pencet password itu print di mana saja. Betul gitu Pak ya? Maunya kita seperti itu. Nah ini jadi tidak ada alasan. Untuk ini tidak ada demokrasi, harus ikut. Itu aja. Terima kasih. Bukan menjadikan P2P independen, tidak. IMB tetap menjadi bagian daripada PTSP dan P2P bergabung di dalam sistem pelayanan PTSP dan mensupport sistem pelayanan online yang ada di PTSP. ini yang kedua dulu, ini yang pertama, yang kedua dulu. Bagaimana nanti masyarakat mengakses sistem pelayanan online P2P ini memang sudah tergabung, nanti akan digabungkan dalam sistem pelayanan online. Seandainya masyarakat ingin mendapatkan pelayanan ini, maka harapan kami masyarakat cukup mengakses jakarta.go.id. Dalam jakarta.go.id banyak sekali informasi yang akan didapat oleh masyarakat. Salah satunya adalah sistem pelayanan perizinan. Nah di situ ada PTSP. Kemudian setelah mengklik PTSP, di situ pun masih banyak sekali informasi perizinan yang ingin didapat oleh masyarakat. Yang salah satunya adalah IMB. Kemudian setelah masuk ke sistem pelayanan perizinan IMB baru lebih detail di situ. Coba saya yang tadi. Nah ini pola pikir kami bagaimana penyelesaian sistem pelayanan satu pintu yang kami harapkan mempermudah pelayanan dan bisa mendapatkan informasi atau pelayanan secara teknis yang memang spesifik di masing-masing dinas, tetap di dalam suatu koordinasi PTSP dan keluar masuknya permohonan dan izin juga melalui PTSP. Hanya saja servernya tidak semuanya di dalam PTSP karena akan sangat besar sekali. Kami khawatir terjadi stuck di situ karena sekarang saja masalah lelangan pada saat peaknya itu berhenti karena sering sekali terjadi stuck di situ. Nah di sini kami coba diskusi dengan Dinas Kominfo juga sudah kami lakukan bahwa server induk seperti disampaikan tadi memang ada di PTSP, tetapi di masing-masing unit itu membuat server yang compatible dengan PTSP di bawah koordinasi Dinas Kominfo dan di bawah koordinasi juga PTSP, sehingga masing-masing dinas bisa mengembangkan sistem pelayanan yang lebih teknis sesuai dengan kebutuhan dinas dan kebutuhan masyarakat melalui koordinasi PTSP. Di sini masing-masing dinas harus membuat sistem pelayanan online sendiri di bawah koordinasi Dinas Kominfo dan PTSP sehingga serentak bisa membangun bersamaan dan nanti connect langsung ke PTSP. Ini diagram bagaimana masyarakat mengakses ke PTSP
kemudian dari PTSP karena sudah sistemnya online bisa masuk ke masing-masing pelayanan yang diinginkan, kemudian kembali lagi ke PTSP pada saat izin itu keluar. Dan di sini kalau di P2B membuat sistem yang sebenarnya bukan dia independen, menjadi satu dengan PTSP. Pada saat masyarakat mengakses menginginkan INB, masyarakat masuk ke sistem INB dan masing-masing orang memiliki PIN. Jadi pada saat dia mengusulkan atau memohonkan INB, dia punya PIN, dia bisa melihat kapanpun sampai di mana proses perizinannya. Dan begitu juga Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, kalau menginginkan proses yang terjadi pada INB dengan kita hanya memberikan password saja, Bapak bisa masuk ke proses perizinan INB, terlihat permasalahan apa yang terjadi di situ. Ini konsep yang kami buat. Dan juga setelah INB selesai, misalnya pertama setelah dia mengakses INB, dari INB akan seperti dipadu seperti di ATM. INB kemudian dia minta INB baru atau INB perubahan. Setelah itu SLN baru atau SLN perubahan. Setelah itu dia masuk ke yang dipilih, kemudian mengisi semua data dan mengupload data seperti yang diminta, seperti data masalah blok plan misalnya, kemudian data masalah identitas dirinya, kemudian yang penting adalah gambarnya. Setelah itu oke semua, mereka akan tahu kondisinya itu oke, apa ada perlu perbaikan, itu by email semua, tidak akan ketemu orang. Kemudian setelah itu oke, nah dia diminta untuk membayar distribusi sebesar berapa. Nah pada saat ini kami juga berharap tidak ada SKRD, yang ada adalah hubungan terintegrasi antara dinas lain pajak atau dengan P2B, sehingga masyarakat langsung membayar kalau tidak perlu dengan sistem online atau dengan transfer bank. Nah setelah itu masyarakat mengambil INB. INB ini bisa diambil di mana saja sebenarnya. Misalnya dia berdomisili di Jakarta Utara, bisa mengambil di Jakarta karena sistem online. Tinggal print saja di lokasi yang dia mau ambil, seperti di kecamatan atau di Sudin. Kalau memang itu yang disiapkan. Nanti setelah mengambil Jadi Bapak belum tahu yang kita mau. Kita mau di 520 kantor cabang itu bisa print. Bisa. Jadi bukan cuma, jadi kita tidak mau lagi nanti di kantor kecamatan itu mesti ada orang P2B. Karena orang P2B itu bicara tuh di kota saja. Itu yang dirubah. Nah terus ini kan untuk pelaporan di komputer. Bagaimana untuk orang yang datang bawa berkas nanya, saya mau buat INB, saya datangnya pas di kantor kelurahan. Karena semua pasti pengen ketemu masih kelurahan. Nah itu berarti orang itu mesti hubungi Bapak. Dia mesti banyak Bapak tuh tunggu proses, kita tidak mau. Jadi kita ini yang di front terdepan itu langsung mesti kontak kepada P2B. Ini ada orang mau mendaftar, kita udah cek semua oke. Nanti jawabnya berapa, mau jam berapa. Jadi setiap orang datang ke kantor kita itu bisa dapat jawaban. Saya mau berapa hari untuk selesaikan ini. Jadi si front harus bisa jawab. Kalau saya jawabnya mesti banyak. Dia tidak bisa lagi itu, saya nggak tahu. Cuma Bapak langsung ke websitenya Jakarta Go.id, daftar sendiri. Itu semua orang ngerti. Nah, itu mesti. Siap Bapak, memang kami juga sudah siapkan. Seandainya masyarakat belum menguasai IT, tergantung sampai sejauh mana kita menyiapkan tingkat kecamatan atau sampai tingkat 12 mungkin yang seperti sekarang itu sampai tingkat kecamatan atau memang sampai ke kelurahan. Masyarakat yang belum mengerti IT akan dibantu, di situ akan disiapkan komputer, scanner, dan pada saat itu masyarakat akan dibantu mengupload semua proses perizinannya. Dan klarifikasi memang harus dilakukan, tapi pada saat INB itu selesai. Kenapa? Karena pada saat itu mereka sudah membayar. Kalau mereka sudah membayar melakukan kesalahan, maka uang yang dibayarkan itu akan diambil menjadi milik negara. Itu adalah sanksi dari suatu bandar. Tetapi
seperti Bapak sampaikan tadi, ini sebetulnya di print di mana saja bisa nanti online. Hanya saja perlu klarifikasi pada saat online, pada saat di print itu, apakah dokumen yang mereka upload itu asli atau tidak, artinya sah atau tidak. Kalau tidak, ini akan langsung di reject. Karena harus ada klarifikasi terakhir. Ini tergantung kita saja, kita menyiapkan di tingkat kecamatan. Kita akan siapkan semua perangkat itu ada di kecamatan. Karena dengan sistem online ini bisa dilakukan di mana saja sebenarnya. Dan itu bukunya pada pengesahan tanda tangan itu dengan elektrik. Jadi tidak perlu si pejabat itu tanda tangan basah. Seperti itu Bapak. Mungkin ini yang perlu kita diskusikan bersama. Bagaimana sebaiknya ini segera dilaksanakan. Karena kami berharap sekitar bulan Januari ini sistem pelayanan online P2B sudah bisa dilaksanakan. Dan memang kami juga masih menyiapkan untuk yang manual, artinya tidak sistem online. Kami khawatir nanti akan ada stuck kalau ada masyarakat yang belum melakukan itu. Tapi kami juga menyiapkan kalau masyarakat langsung akan menggunakan sistem online. Kita paling tidak di suku dinas kami harus siapkan. Di suku dinas dan di kecamatan memang ini memerlukan peralatan yang lengkap di kecamatan. Minimal seperangkat komputer dan scanner untuk bisa melakukan aktivitas. Jadi Bapak tidak perlu menyiapkan orang-orang Bapak di semua kelurahan di semua kantor. Itu yang saya bilang, itu beda konsep kita dengan Bapak. Jadi saya mau bikin satu sistem. Saya pun yang tidak mengerti P2P, kalau saya lagi duduk di meja di depan, orang datang mau urus P2P, berkasnya mana? Sudah tahu belum syaratnya? Kalau belum tahu, tolong baca. Kalau dia sudah tahu, saya langsung periksa. Sudah pasti tahu, karena SOP-nya saya tinggal buka ke website saya, langsung saya tahu. Harus punya ini, punya ini. Kalau soalnya asli tidak asli, nanti urusan saya ngecek. Minimal saya sudah bisa bilang sama dia, baik Bapak Ibu, berkas Bapak Ibu sudah lengkap. Tinggal keaslian sertifikatnya semua akan kami lihat. Kalau tidak betul, Bapak ada sanksi. Ya saya tidak perlu mengerti tentang P2P, IMB. Ini berkas inilah yang saya begitu masuk. Nanti di kantor P2P di kota misalnya, akan keluar nih. Jadi dengan Bapak duduk di kantor aja. Oh ada yang mendaftar ini loh. Si A semuanya lengkap. Nah dia orang itu kan kasih tahu saya. Oke lengkap. Kan saya balas kan sudah dikirim oke lengkap. Nah saya bilang Bapak 2 hari lagi datang selesai kalau rumah kecil begitu. Jadi nggak perlu nanti semua orang di kantor ada orang P2P jadi teriak kurang pegawai. Kita ini mau kurangin pegawai sebetulnya. Nah itu. Saya tambahkan, memang tidak harus orang P2P Pak. Yang penting orang itu mengerti komputer supaya bisa memandu si pemohon IMB mengupload datanya. Tidak harus orang P2P. Bukan, itu masih beda konsep. Jadi yang mau kita lakukan untuk orang yang datang tidak bisa ngisi. Saya tidak membantu dia upload tuh. Saya nggak mau ngajarin orang pusing. Saya itu maunya begitu saya datang, Pak saya mau urus IMB Pak. Syaratnya saya dapat ini Pak. Si orang itu harus bilang iya atau tidak. Tanggal berapa? Jangan ngajarin saya upload, saya nggak mau pusing. Saya tinggal tanya, saya datang lagi kapan? Bayar berapa? Itu tuntutan masyarakat seperti itu. Jadi tidak ada lagi rasa nggak ngerti upload, nanti yang ngajarin dapat komisi lagi, mesti bantu orang, oh nggak ada cerita itu. Nanti kasihan orang, nanti yang tukang uploadnya dapat uang tip, dibantuin ngajarin, nggak ada. Saya bikin rumah 11 tahun main sekali, 2 kali, nggak usah pusing saya belajar upload. Yang penting saya syaratnya saya apa? Saya butuh lengkapin kayak KTP semua kasih lengkap, bayar saya berapa? Mau tinjau lapangan kapan? Yang saya butuhkan sekarang kepastian. Anda mensyaratkan 12 syarat. Kalau saya memenuhi 12 syarat Anda, yang asumsi saya tidak curang ya, saya nggak berani curang juga, takut di penjara atau masuk sertifikat. Kalau saya 12 syarat masuk kepada Anda, saya mesti bayar berapa? Bayar di ATM. Sampai semua kantor kita pasang bank DKI. Dan ATM seluruh Indonesia udah bisa saling link. Saya begitu bayar, pertanyaan saya pada Anda, kapan saya dapat surat saya? Oh butuh tinjau lapangan, kapan saya mau tinjau lapangan?
Siapa yang tinjau lapangan? Janjiannya kapan? Setelah saya tinjau lapangan, kapan saya selesai? Jangan lagi, nanti cari konsultan lagi. Bapak cari konsultan dulu, gak ada urusan. Kita nih calo, kita nih broker tambah biaya, itu yang saya mau. Anda datang ke meja saya, Anda bilang apa saja, saya bilang iya, saya bisa. Saya urusin untuk Anda, sampai Anda tutup, tenang-tenang saja Anda, saya urusin Pak. Itu baru PTSP Pak. Jadi nggak ada kurir-kurir yang ngajar, nggak ada. Makanya saya bilang, saya mau sistemnya itu seperti itu. Misal AMDAL, UUG, UKM, izin hiburan, nggak ada. Saya putar situ, putar sini. Begitu saya datang ke kantor Anda harus bereskan surat saya. Kalau Anda tidak bisa bereskan surat saya, jangan duduk di depan. Itu kasarnya Pak. Jadi itu yang kita mau rancang Pak. Kalau Anda berani duduk di depan, Anda tidak bisa bereskan semua surat, jangan di depan. Oh saya ini mau buka Superman, ya saya tanya. Saya tanya atasan saya bisa email. Bukan email, saya bisa langsung online kok, sistemnya kok. Langsung di dinas Bapak itu kan kedip-kedip nih, ada yang mohon ini. Nah saya komunikasi, bukan dia Pak, saya yang ngomong. Nah terus saya dinilai berapa banyak? Saya dinilai bagaimana? Saya malah CCTV. Saya ngurusin orang berapa menit suruh tunggunya. Kalau sampai 3 jam tunggu, saya bolak-balik, nah saya diganti saja. Nah nanti orang di front terdepan ini dapat bonus itu per kasus dia nangani. Nanti saya yakin banyak orang, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang karirnya cuma sekedar mau jadi PNS akan minta pindah di front terdepan semua. Karena TKD sekarang ini adalah tambah gaji, gak diganggu lagi, ditambah TKD melayani orang per berkas. Berapa lama kita nilai. Nah kalau dia bisa selesai cepat, berarti dia orang cakap, bisa jadi, nah dia jadi supervisor. Bank juga begitu Pak, semua dikasih front. Persis bank, jadi Pak Gubernur bilang persis bank. Udah persis bank Pak. Kalau saya datang ke bank Pak, saya mau tanya itu tanya ini, nggak pernah Pak bilang, oh nanti kamu masuk ke website ini ya, kamu belajar upload ya, nggak pernah. Semua dia urusin. Nah itu yang kita. Jadi betul-betul kita bantuin Pak, nggak ada celah alasan mesti ke konsultan kita. Jadi konsultan terlambat. Yang marah siapa? Saya, bukan yang mau minta izin. Gak ada urusan dengan yang minta izin. Yang minta izin tahu beres. Dia bayar sesuai, tahu beres. Kalau Anda tidak bisa sesuaikan, nah ini kan lapor nih. Siapa yang menghambat? Oh, kalau sekarang pimpong-pimpongan nih Pak. Bapak bilang, oh itu tata ruang sih belum keluarin. Kita nggak potong. Begitu nih komputernya dia kirim ke tata ruang nggak bisa jawab. Nggak langsung jawab, dia tiap hari semua tata ruang salah. Dia nggak ada pimpong-pimpongan. Ini semua dicatat di komputer, kan bisa kecatat itu semua. Kapan, berapa detik, berapa menitnya, semua udah kita tahu. Nah itu yang kita mau. Jadi nggak ada lagi mengusut. Nah itu untuk orang-orang yang memang ekstra pintar, dia bisa melalui, dia download, dia print out semua formulir-formulir, dia bisa print out. Atau dia bisa isi formulir, dia kirim ke kita, itu lain lagi cerita. Itu orang yang bisa lakukan, tapi yang lain semua langsung. KTP semua dengan foto semua jelas. Jadi front terdepan kita tuh betul-betul perusahaan. Saya sudah kasih contoh toko kelontong kakek saya dulu itu. Orang datang nanyain barang, saya tahu tidak ada barang itu. Jadi kakek saya bilang tunggu sebentar ya. Dia suruh cari toko sebelah. Kalau telepon dulu, itu seperti itu. Atau mau nggak ngerti barang itu apa? Ada contoh nggak ya? Saya takut salah loh nanti. Karena ini tipenya banyak itu loh. Kalau contoh, oh kayak gini barangnya. Harga berapa? Oh kita berusaha supaya langganan itu tidak pergi gitu loh. Oh ini ada barang baru kejual. Bagus. Saya bisa siapin. Harga gimana? Telepon agen. Ada barang kayak gini ada nggak ya? Ada, tunggu sebentar. Saya orang tunggu itu. Kadang kakek saya ada bapak saya ditinggal lagi, suguhin kopi. Orang kampung tuh suka kopi nggak berapa duit tapi beli banyak-banyak kasih biskuit. Uang pulang ya buat anak cucu ya. Jual lebih mahal pun dia datang lagi gara-gara ada kopi teh itu. Kasih aqua. Maksud saya itu harus seperti itu gitu. Saya bukan keluarga pedagang dari bapak saya.
Ibu saya pernah katakan, saya suka lihat kakek saya kelontong, saya berpikir, nah harus seperti itu kita kerja, Pemda. Kalau bisa bayangin orang senang. Saya tanya sama kakek, kok dia mau ngutang sini ya? Kok bisa lebih mahal ngutang? Yang penting ramah, ajak orang ngomong gitu loh. Tadi siapin rokok di gelas. Ya rokok murah gak apa-apa gitu, kasih kopi, teh, kasih ada kuenya. Gak ada artinya tuh barang. Tapi orang tuh suka kalau datang sini tuh tawarin. Itu beda. Saya pernah punya satu pengusaha sampai sekali masih hidup di Bangka. Dia ngomong di mana-mana, dia bos besar kontraktor. Dia bilang saya nggak pernah ketemu bupati yang segila gitu katanya. Nganterin duit saya tolak. Saya di rantang saya itu dia makan siang dia masuk. Rantang saya itu buat saya makan, saya bawa sangu. Terus sana susah beli yang enak kan. Saya bagi dua, lu makan ini bagi dua. Sampai sekarang dia ingat. Bupati mau dianterin duit, tolak duit, ada makanan buat dia sendiri, dia bagi dua makan. Sampai sekarang seumur hidup dia masih baik. Makan dong, dia makan siang. Nah, servis itu loh. Akhirnya hotmix saya itu tuh Pak, nggak sampai dia ada lagi hotmix. Ya udahlah Pak, cincin aku lewatin ya Pak. Tuh tahun depan arisan juga mungkin saya juga yang menang Pak. Nggak apa-apa, tapi kamu udah sisa. Langgung kerjaan lewatin aja. Tapi nggak nyampe ke ujung. Nah itu orang jadi beda. Klenteng-klenteng saya hotmixin kerja kalau Pak, ada sisa. Masjid juga jalan masuk saya hotmix. Ini karena servis. Bukan hanya saya cepat, saya urusin. Saya udah makan pun saya kasih kamu. Nah kita ingin, Pak Gubernur ingin Jakarta itu seperti itu. Jadi kita bukan berpikir PTSP seperti Surabaya atau kota yang lain Pak. Itu mah ketinggalan. Kita mau PTSP versi Singapura, versi Kanada. Nah ini PTSP versi kita. Ada ke kantor mana aja. Cari anak yang Pak Gubernur nggak pernah cari yang cakep-cakep, cantik-cantik, nggak usah. Yang penting senyumnya baik. Yang senyum, yang ngomong. Yang ramah lah, bukan rajin menjamah ya. Yang ramah bener gitu loh. Ramah bisa terjemahin macam-macam. Itu loh Pak. Ya saya pikir yang IMB itu masih belum memenuhi. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Betul Pak, belum memenuhi itu khayalan kami gitu loh tentang sebuah proyek itu. Mungkin jelaskan juga bahwa besok tata ruang sama P2P kan jadi satu. Jadi yang jadi masalah sekarang begini nih Bapak. Kenapa dulu ini punya ini jadi satu? Karena memang sekarang IMB ini kan ujung dari sebuah proses meminta izin membangun bangunan maupun bangunan gedung maupun bangunan. Nah, ini besok memang ada Pak, ini ada kalau katakanlah tadi yang Bapak sampaikan itu mungkin yang sifatnya generalis Pak, kalau ini rada spesialis Pak ini karena untuk bangunan yang katakanlah bangunan tinggi selanjutnya memang nanti pengecualiannya adalah pada proses dia masuk itu sekaligus minta planning itu TPAK, TPRB, TPKB itu udah bisa diproses Pak. Jadi memang Pak Wagub dulu rata diklasifikasi begini Bapak. Kalau orang dulu minta izin bangunan rumah tinggal itu cukup kecamatan. Apakah besok seperti itu? Mestinya memang nggak cuma rumah tinggal nih, kalau bangunan ruko 1, 2, 3 atau sampai luas 1.500 misalnya cukup kecamatan saja. Di tingkat kota mungkin sampai 2.500 bangunan non rumah tinggal nih Pak Putu ya Pak Heru. Nah kalau bangunan yang advance tadi strukturnya misalnya bangunan 60 lantai, besok ini 111 lantai nggak bisa nih selain kecamatan kelurahan apa ini tentunya ini. Nah ini yang perlu dipikirin sebetulnya itunya Pak. Tadi yang diminta Pak Wagub sebetulnya memang harusnya memang kita seperti di bank, jadi begitu datang orang nggak usah ini. Tapi kalau untuk yang tadi yang spesialis ya, super spesialis tadi yang bangunan tinggi, saya pikir mereka, saya yakin kalau konsultan itu sudah canggih lah, mau ngupload segala macam sudah bisa. Yang paling penting sebenarnya nanti Pak Larso coba nanti dijelaskan ke teman-teman ini karena besok ini udah jadi putus itu nanti 2 unit ini digabung sehingga masyarakat itu lebih mudah
untuk mendapatkan perizinan, lebih cepat untuk mendapatkan pelayanan ini yang tentunya nanti yang tentu kan kita Pak Langsung nanti dapat mungkin itu tambahan. Yang tadi SOPD dan cabang-cabang di UKPD itu hanya terminal. Nah sekarang ini kan tidak. Masing-masing SOPD punya server sendiri. Dan itu tidak online itu. Dengan yang lain tidak online. Masing-masing aja online secara internal. Nah ke depan harapan kita, bukan harapan ini, mimpi. Sebenarnya revolusi ini Pak Wagub dan Pak Sekpayet. So ini revolusi pelayanan DKI Jakarta. Dan sekaligus revolusi keterbukaan melalui sistem IT. Ini hari ini yang mau kita letakkan dasarnya bukan sekedar izin dan non-izin, tetapi seluruh kegiatan di SKPD UKPD akan tergabung dalam satu sistem informasi daerah yang main servernya ada di Kominfo-Mas. Seperti itu, maka kata kuncinya nggak salah antara lain adalah bagaimana kapasitas jaringan atau volume dan trafficnya. Jadi di SKPD itu adalah sub itu. Seperti kalau sekarang kan konsep yang ada sekarang itu masing-masing main server punya sendiri. Memang izin dari Kominfo-Mas, tapi masing-masing punya main server sendiri kan? Kalau salah begitu. Nah ke depan ada lagi begitu. Memang kerjaan pertama adalah mengupgrade seluruh volume dan jaringan di Kominfo-Mas. Itu akan diupgrade dulu, baru supaya seluruh sistem itu bisa berjalan. Kekhawatiran kita adalah apabila nanti masing-masing punya sistem IT sendiri, ini akan terjadi ke deviasi data. Misalnya jangan kedua dulu kan. Tata ruang misalnya, saya katakan kedua bukan itu seluruh izin dan non izin, maka sudah sampai diundang. Kalau misalnya tata ruang ada pertanyaan mengenai penggunaan sebidang tanah, masuk di main servernya tata ruang. Pada saat yang bersamaan harusnya, karena itu misalnya daerah strategis, harusnya kan harus masuk Pak Gubernur pada saat yang bersamaan. Melalui siapa? Melalui Kominfo-Mas. Nah kalau servernya ada di tata ruang, tidak masuk ke Kominfo-Mas, kan bisa terjadi deviasi data ini. Pada jam 10 hari Senin, seperti hari ini, masuk di servernya tata ruang, ada permintaan terhadap sebidang tanah daerah strategis. Pada jam 10 di servernya Kominfo-Mas belum masuk. Padahal orang itu sudah telepon ke Pak Gubernur. Tentu kan harus dari yang mensuplai data, harusnya kan dari Kominfo-Mas sebagai pusat IT-nya DKI Jakarta. Itu kita khawatirkan. Terus yang kedua adalah perbedaan dokumen. Kalau nanti kita terlalu banyak server di masing-masing SKPD, mana dokumen aslinya, mana bank data yang benar? Apakah yang di SKPD atau yang di DKI Jakarta? DKI Jakarta dan pengertian Kominfo-Mas, ya. Seperti itu. Nah ini barangkali hal lain lagi pada distribusi orang dan kewenangan. Tidak seluruh harus tata ruang harus ada di kecamatan, P2B di kecamatan, semua tidak begitu. Memang nanti promotis itu akan dilatih mengetahui seluruh penyelenggara pemerintah daerah, khususnya izin dan non izin seperti itu. Nah siapakah yang jadi mentornya? Tentu mentornya tata ruang, mentornya P2B, UMKM seperti itu. Nah setelah dihimpun siapa yang akan duduk pada seluruh loket-loket atau pintu-pintu masuk dari PTSP. Jadi PTSP ini sebenarnya hanya satu bagian dari sistem informasi manajemen daerah yang akan kita integrasikan secara online kepada seluruh SKPD secara online. Jadi hanya satu dari sekian PTSP karena ada e-planning, e-budgeting, pajak online, terus ada UUG, ada lagi TDUP, SIUP, TDP, dan lain sebagainya. Ada izin pariwisata, ada hiburan, ada izin dokter, ada izin bidan. Itu sebenarnya begitu rasa bangunnya kita mau seperti itu. Jadi P2B hanya contoh dan bukan hanya P2B. Saya kira demikian Pak. Nanti pada rapat selanjutnya memang akan lebih intens dengan Kominfo-Mas. Kominfo-Mas mohon izin Pak Wagub. Kominfo-Mas dengan Bapeda, BPKD dan di tingkat provinsi bagaimana merancang bangun ini karena harus ada hitungan yang rinci tentang kapasitas. Ketakutan kita sekarang terjadi apabila terjadi PTSP hari ini atau sebulan lagi dengan kapasitas yang ada dan server masing-masing, apakah bisa secara real time? Saya kira tidak bisa. Karena akan ada ITKD, akan ada e-budgeting, akan ada segala macam gitu. Ini akan jadi persoalan. Nah, jadi menurut saya setelah yang akan dihasilkan sebenarnya dari rapat ini adalah kesepakatan kita bahwa
sistem informasi manajemen daerah harus secara online kepada seluruh SKPD-PPD. Di dalamnya ada sistem pelayanan PTSP yang terletak pada seluruh kantor Pemprov DKI Jakarta dalam pintu pelayanan untuk apa dan bagaimanapun. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Dalam disinggung-singgung, saya perlu pertama kali mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak Wagub waktu buka masalah. Berarti yang saya tangkap kemudian tidak salah bahwa yang kita buat itu sekarang adalah pintu pelayanan di seluruh yang namanya SKPD sampai tingkat kecamatan. Tapi back office tetap di SKPD masing-masing. Artinya memang tadi agak berbeda Pak. Waktu misalnya Pak Wagub menyampaikan bahwa yang namanya ketika yang namanya pemohon datang ke loket kelurahan, ketika masuk yang nyalakan adalah yang namanya server komputer yang ada di tata ruang. Itu artinya SKPD itu kita pakai pelayanan khususnya. Tapi kalau misalnya tetap mengacu yang namanya ke dalam yang namanya PTSP bahwa full semuanya di PTSP, itu ceritanya masih jauh berbeda Pak. Kalau yang ini keliru Pak, saya siap Pak untuk melakukan dinas tata ruang siap kalau seperti itu karena itu sudah online Pak. Artinya kita tinggal mengajarkan yang namanya semua aparat yang mau yang namanya menjadi pelayanan kita. Itu nggak ada masalah Pak. Tapi ketika kemudian ini harus digabung dengan yang kemudian pindah beberapa yang namanya unit kita ke dalam PTSP, itu cerita berbeda lagi Pak. Itu panjang lagi ceritanya Pak. Kemudian kedua, enggak bagi kita, bagi mungkin Pak Lasso enggak, itu bagi kita yang namanya perlu banyak yang namanya hal yang kita lakukan Pak. Kan satu Pak, kita punya yang namanya perda RDTR yang baru disahkan. Dengan berlakunya perda itu kita kemudian isi lagi proses yang namanya pengeluaran perizinan kita Pak. Karena itu berubah total Pak. Kemudian kedua, sistem yang namanya digaransi oleh yang namanya Dinas Humas. Selama ini kita tidak yang namanya kita mau membangun sistem sendiri Pak, server sendiri, karena tidak ada jaminan dari yang namanya Diskominfo selama ini Pak. Artinya bahwa yang namanya dibilang oleh Pak Lasro bahwa kita punya data terminal di semua PTSP itu nggak bisa Pak di kita Pak, karena kita melayani gratis Pak. Artinya bahwa yang namanya selama jaminan dari Diskominfo bisa yang namanya melayani gratis kita, artinya saya nggak tahu 10 MB itu cukup apa enggak yang namanya pelayanan itu cukup besar. Apalagi yang namanya dari P2P ketika harus mengatur yang namanya semua broadband, semua yang namanya perizinan itu juga cukup berat. Artinya kita menurut selama ini harus ada jaminan dari yang namanya PTSP kalau itu bisa. Karena yang namanya semua komputer yang di kelurahan harus bisa kemudian mengupload itu dan kemudian bisa yang namanya ngeprint itu dan itu gratis dan itu perlu yang namanya jaminan dari Diskominfo. Kemudian masalah yang pergabungan yang namanya dari SKPD kita masuk ke PTSP itu lebih berkaitan dengan yang namanya SDM Pak. Bagi kita SOP tidak ada masalah dan yang lain. Bisa dengar kasih contoh Surabaya nggak gimana Pak? Silakan. Saya sengaja bilang Surabaya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang memang lagi in Pak di semua pemerintahan, bagaimana mempermudah perizinan. Nah, yang paling penting sebelum kami cerita yang di Surabaya, yang paling penting sebenarnya dari kita itu menginventarisir perizinan-perizinan apa saja sih yang ada itu semuanya. Ya, baru kemudian dari situ dikaitkan Pak. Karena begini, mohon maaf sebelumnya kalau mungkin di sini nggak ada ego sektoral dari beberapa SKPD itu biasanya sangat menonjol. Nah itu harus dihilangkan dulu. Inventarisasi perizinan tadi itu sangat diperlukan karena bisa jadi izin satu dengan izin yang lainnya saling terkait. Ada yang mengatakan izin A itu perlu izin B dulu, tapi ada yang izin B ngomong perlu A dulu. Nah, itu yang perlu diputuskan dulu, yang mana lebih dulu. Nah, sama dengan ayam dan telur tadi, nah, itu harus diputuskan. Biasanya di izin-izin bangunan yang besar ada perlu izin gangguan, izin segala macam itu Pak. Kadang-kadang izin gangguannya perlu IMB dulu, IMB-nya perlu izin gangguan. Nah ini yang bikin kita pusing. Masyarakat juga akan pusing lihat ini yang benar yang mana sih. Ini yang disebut Pak waktu tadi di pingpong tadi itu. Nah itu harus diinventarisir dulu Pak. Kalau semuanya sudah, bagi kami orang-orang IT lebih mudah, lebih mudah. Kita lihat datanya yang mana yang sama, satukan. Mana yang data baru, berarti intervensi baru. Dan mana yang datanya permanen, permanenkan.
seperti misalnya data-data dari teman-teman dari tata ruang Pak, di kami itu semua sudah digitalize semua dan itu open buat masyarakat. Ya bisa dilihat. Jadi sebelum orang izin itu bisa lihat dulu. Oh punya saya merah, berarti tidak boleh saya bangun rumah di sini. Tidak jadi dia izin. Nah, itu bisa lihat dulu dia. Sekarang saya mau tanya, tata ruang sudah ada tapi nggak bisa buka dengan gampang. Kalau saya masuk ke website tata ruang, saya nggak bisa lihat mana itu pusing. Sama seperti data anggaran ini yang sama. Persoalan website di DKI sudah bagus, Jakarta ini semua bagus. Tapi kalau saya mau cari berapa sih untuk box kue ini, nggak ada. Dia namanya website itu harus membuat orang itu mudah masuk dan lihat. Kita tuh agak susah. Itu masalah kita. Nah sekarang maksud saya ini Pak, Perda kita mengatur persis yang Pak Laksono. Yang Pak Laksono. Ini ngomong Perda nih. Bukan saya bilang Pak Laksono, saya cuma ngomong tadi, gampangnya itu kalau jalan langsung. Semua mesti sistem tadi, ini lebih jauh lagi, ini udah lebih dekat. Tapi kalau kita ikutin Perda, yang Pak Laksono yang betul. Nah sekarang saya mau tanya secara teknik, bisa nggak kita lakukan sesuai Perda? Itu kita mau tanya, secara teknisi bisa nggak? Kalau teknis sebenarnya sih ngikuti aja Pak. Itu sebenarnya struktur organisasi apapun itu kalau didekati dengan sistem IT itu lebih simpel. Artinya yang penting Dinas Tata Ruang P2B sistemnya itu mau kita buka pintu kita linkkan. Asal Bapak buka, kami beresin. Asal Bapak buka, nggak ada kajian Pak. Jadi nggak ada bilang kalau tidak ada orang tata ruang, tidak ada orang IT tata ruang kita berantakan. Wah itu gila kalau sistem itu. Yang penting sekarang Bapak kasih kami PTSP ini masuk ke ruangan Bapak untuk ambil data semua, untuk kita bikin dibuat digitalkan semua. Kalau itu Bapak kasih selesai. Pada rapat hari ini itu sebetulnya. Kita nggak mau berdebat sebetulnya. Jadi saya sengaja kumpulkan ini semua. Kalau Bapak kasih, ya udah kita masuk, kita bereskan. Berarti langsung jalan PTSP versi yang kita. Yang penting Bapak harus buka pintu, kasih kami masuk. Kalau kasih kami masuk, ada yang sudah punya apa yang kita kerjakan selesai. Ya. Terima kasih Pak. Dinas Tata Ruang pada dasarnya siap Pak. Untuk melaksanakan perda ini pun kita siap Pak. Tadi kita buka data pun siap. Tidak ada masalah. Datanya pun bisa diupload. Kalau misalnya selama ini orang lambat yang namanya mengakses yang namanya website kita, mungkin karena permasalahan sistemnya kita yang baru tidak. Tapi yang sebelum itu Pak, cepat Pak. Kemudian kita ganti yang namanya programmer, ganti yang namanya konsultan. Kemudian sekarang lebih lambat. Tapi kalau misalnya konsultan yang namanya PTSP siap, tidak ada masalah Pak. Yang saya permasalahkan di sini masalah SDM saja Pak. Artinya bahwa yang namanya berkaitan dengan permasalahan kalau pelatihan, kalau semua pihak yang namanya sampai wilayah siap, kita siap melatih itu. Enggak, saya bilang sistem ini itu tidak perlu melatih SDM sampai semua kantor seperti ngerti P2B. Orang P2B itu tantang-tantangnya di kantor P2B. Enggak Pak, yang masalah itu cuma satu Pak, masalah pengukuran aja Pak. Enggak, pengukuran kan ada janji lagi kapan, kalau pengukuran lain lagi. Nanti bisa jelaskan Pak Lasso. Itu yang itu yang kemudian saya permasalahan. Kalau itu misalnya dilimpahkan ke PTSP itu agak berat. Karena kita sampai sekarang ini tenaga ukur kita nggak ada, dan selama ini pun kita yang namanya dipul Pak. Jadi nggak bisa yang namanya PTSP itu di situ tempat ikan tenaga pengukuran Pak. Kecuali kemudian yang namanya pergub yang sekarang ada di meja yang namanya pengukuran sudah ditandatangan. Kita ada yang namanya istilahnya outsourcing nantinya. Pemecahnya di situ. Arti memang kita perlu waktu tinggal gitu aja Pak. Kalau masalah yang lain tidak ada masalah. Kita siap. Jalan. Ini mau gabung juga dua pesta. P2B sangat siap terbuka dan memang online ini diciptakan untuk membuka sistem pelayanan seluas-luasnya dan seluruh Indonesia. Opsi saya tidak mau tahu. Bisa seorang kelurahan, adalah dudukin tanah, membuat bangunan, orang kelurahan tutup mata. Itu P2B katanya. Kan konyol Pak. Saya perlu ngomong Jakarta Utara kan. Saya lihat sendiri hari Sabtu Minggu. Mulai bangun rumah triplek di pinggir tol semua. Nah, siapa yang tertibkan?
Harusnya kan lurah udah tahu kan. Lurah bilang bukan urusan saya kan. Belum ada perintah, belum ada uang jalan, uang operasional. Kalau Jakarta kita kayak koboi aja bawa senjata kemana-mana gitu teman-teman. Nah harusnya kan nggak seperti itu. Harusnya lurah, camat memonitor wilayahnya. Kalau sekarang tidak, lurah lihat ada di Sumbar gorong-gorong segala macam. Bukan saya, itu P. Nah ini kita tidak mau, kita lagi berubah. TKD kita tuh bukan seperti itu. Semakin banyak orang ketemu apa, dia laporkan apa, dia kerjakan apa, adalah poin. Poin ini uang. Sama seperti guru misalnya, saya nggak boleh kasih gaji guru besar-besar. Kalau liburan, Anda masih upgrade, Anda harus lapor sama saya kursus apa, belajar apa. Kayaknya kan ngajar sehari 2 jam, 3 jam terus pulang guru gaji gitu gede. Belum apa namanya? Kalau dia mau kamu upgrade nggak bisa. Kalau dulu ada batasan 24 jam. Makanya saya kan dia masih tahu apa, dia masih belajar. Terus mentalnya gini, ujian kayak kelakuan saya SD, belajar buku soal dulu. 105 soal, kita terbuktikan curang itu. Dari 100 soal yang diuji, 105, ini mentalnya parah. Nah ini mesti ganti tempat sekolah kayak gitu semua. Keluarin aja guru-guru yang mental itu, mental maling keluarin. Pindahin aja guru pemakaman aja, rekrut guru baru. Ada contoh seperti itu. Ini mental, ini masalah inspektorat. Minta-minta duit sama lurah camat. Wali kota jangan minta-minta sumbangan lagi ya. Saya udah marahin ibu PKK juga, udah ngomong sama istri saya. Kalau pelomban nggak ada uang, nggak usah ikut, nggak usah minta lurah cari uang, ini cari uang. Nanti inspektorat datang lagi, lihat ada pembukuan akhir tahun tutup buku. Inspektorat itu tugasnya itu bantu teman-teman jangan ada temuan di BPK, BPKP gitu, BPKP juga gitu, bukannya tutupin terus lapor keluar itu jaksa polisi gitu, bapak gue bocorin. Laporannya LSM, kelurahan, bukan. Justru inspektorat itu ngajarin orang jangan maling, bukan meres-meres kesalahan yang lama setor menyetor. Saya punya data semua loh Pak, nama pun saya punya sekarang. Saya bilang sama inspektor, kalau kamu mau penjara juga. Saya udah baik-baik kan, kalau yang tahun lalu saya ampunin gitu loh, yang dulu-dulu saya belain. Tapi kalau ke 2013 masih nantang, itu udah kurang ajar menantang kita nih. Udah camat baru masih dipres, masih minta sumbangan. Ada wali kota juga yang tahu tutup mata. Wah sikat loh bener. Aku udah bilang kan, saya setahun di sini tuh bukan latihan otak, latihan otot. Gue udah tantang orang 1 lawan 1. Gue gak mau ikut, gue tantang 1 lawan 1. Gue latihan otot tiap hari kok sekarang. Ini gak bisa nih, ini mesti rubah nih semua mental ini. Kita lakukan aja sistemnya aja. Sekarang PTSP jalankan aja, proses pengawasan nanti pelimpahan. SKPD gak mau ikut, kita ganti aja. Gitu aja coba aja. SKPD nggak mau buka data, kita copot aja. Saya kira memang hari ini untuk menentukan itu. Anda kalau tidak mau merubah di Jakarta, selama kami masih hidup di sini sampai 2017, kita nggak kontrol. Karena nggak ada kepentingan. Nanti kalau nggak suka sama saya, mau tantang saya, kita buktikan aja harta kamu sama harta saya berapa, bayar pajak berapa, biaya hidup berapa, siapa yang lebih bersih. Kok tahu ya? Kalau bersih. Mau kerja, saya kerja lebih panjang, masuk lebih pagi, pulang lebih malam. Sabtu Minggu juga kalau harus mikir kerja, itu yang punya dia. Aku mau tengah malam kepikir apa, aku BBM. Nggak ada istirahat saya, mau di rumah, mau di kamar, pikir kerja apa tengah malam, aku BBM. Jadi, saya juga terima gaji itu aja loh. Saya juga buat PNS. Jadi ini penting nih, kita nggak mau lagi ada main-main. Kalau setahun main oke lah, gitu. Tahun ini kita mau kencang ini. Jadi inspektorat bilang ganti aja Pak, pindahin itu semua. Kalau struktural, saya punya namanya semua deh kalau nggak mau pindahin. Nias kerja juga, baik meres itu, meres ini nggak ada lagi cerita meres itu. Sumbangan. Karena maksa orang itu. Jadi saya kira ini semua data kalau dibuka, yang penting secara teknik bisa ya. Udah jalankan aja. Soal pengawasan kita ingin melatih semua. Nanti BKD dengan Badan Diklat harus melatih semua orang mengerti tupoksi di wilayah DKI. Karena nanti bonusnya mereka itu per orang kerja. Saya yakin nanti ke depan DKI orang nggak peduli lagi pangkatnya apa. Dia nggak berusaha bantu orang melayani lebih baik. Kalau sekarang pangkatnya apa? Golongan, bahasa apa enggak? Berapa anggarannya nih?
komisi berapa. Saya tahu semua loh. Anda minta komisi berapa, minta kesehatan, kerjaan minta berapa persen, taman minta berapa persen, pendidikan over pihak ketiga berapa persen. Saya punya semua. Bahkan kita punya rekaman telepon, kita mau tangkap tangan sama KPK yang sumbang-sumbang duit semua. Sadar semua. Saya juga minta di sini sekarang kumpulkan paspor hijau kalian yang golongan 3 semua. Saya mau periksa siapa yang saya keluar negeri tiap minggu. Paspor hijau. Betul, saya mau tahu. Ini kumpulin aja Pak yang tercatat. Semua paspor hijau, kopi saya mau tahu. Dikasih berkelompok aja saya mau lihat paspor hijau. Tiap weekend keluar negeri itu banyak itu. Ini mau naik itu, ya silakan. Jakarta Pusat paling siap sekarang. Pusat paling siap. Saya sudah tahu. Pusat sudah paling siap Pak. Bapak jalankan aja Pak. Kedua Pak, saran pengadaan sarana prasarana ini untuk penunjang PTSP kalau bisa pengadaannya di satu tempat misalnya di Komnas untuk menjaga kualitas dari komputer. Pak, itu semua alat-alat itu beli di e-katalog saja. Semua beli di e-katalog RKPP. Nggak boleh ada pengadaan tender. Beli di e-katalog. Yang ketiga Pak, semua di e-katalog RKPP aja. Yang ketiga izin konsultan ini untuk PTSP ada di tingkat provinsi saja agar dia dibayar pada tingkat provinsi. Kemarin 2013 ada di tingkat kota. Walaupun tingkat kota ada yang tidak mau bayar karena takut duplikasi Pak. Nanti itu tugasnya Pak Raso aja ya, Pak Raso ya. Bereskan ini ya. Enggak, maksud saya koordinasi dengan Pak Mati ya? Iya. Ada juga. Ya, di Aspol. Jadi kita mau tahun ini beres kita, dan kita harus komitmen. Beda dengan provinsi lain. Saya tidak suka ngekor provinsi lain. Jakarta harus di depan provinsi lain. Nah kita udah terima kasih, makanya saya senang nih. Budget ini harus beres nih Bu. Kami masuk ke sini, kami pegang anggaran 41 triliun. Nah bulan ini, kalau DPRD oke, kita sudah pegang 72 triliun. Kalau gunakan penyerapan anggaran 2013 yang hanya 42 triliun, kalau kita bisa menyerap dengan baik tahun ini, berarti kita ada kelebihan 30 triliun untuk dipakai. Kalau Jakarta masih tidak beres, saya tidak ngerti lagi. Salah di mana kita? Provinsi lain itu paling banyak itu 45 triliun. Kita mungkin dengan e-government saja atau paperless, dengan alat tulis kantor, mungkin bisa hemat 5 triliun saya kira. Bisa hemat 5 triliun di DKI kalau semua dengan paperless, tanpa kertas kirim surat macam-macam. 5 triliun. Provinsi lain itu Bangka Belitung cuma 3 triliun loh. Kita di sini merem saja di tahun ini 72 triliun. Jadi kami masuk 41. Jadi kami punya obsesi harus capai 100 triliun. 2015 tidak perlu. Itu wisata masih kita gendot. Dan kita nggak usah ngomong ke media. Ini kan ada obsesi. Orang masih ada target. Kalau capai itu ada senang. Kami ini senangnya bukan soal duit nih. Senangnya kalau lihat Jakarta tambah kaya. Ini obsesi. Ini lompatan ini lompatan pemelajaran seperti ini. Kalau 100 triliun, semua bus gratis di DKI. Kita bayar operator per kilometer. Nah ini kesehatan harus jalankan ya. Kesehatan di ujung kan. Kesehatan itu harus jalankan. Kita mau satu dokter pegang 3.000 pasien. Orang tidak mampu. Urusin semua. Gak boleh ada gigi ompong satupun. Ya, harus urus. Kamu satu dokter harus urus 3.000 orang, harus tahu kondisi seperti apa. Dan dia punya data. Jadi orang harus dicegah sakitnya. Kalau gemuk suruh olahraga, nggak boleh kena gula, kena apa? Cek. Gula harus dicek. Jadi orang Jakarta harus kita paksa hidup sehat supaya dia umur panjang. Ini bisa ada satu dokter urus 3.000 orang. Nah dengan sistem jaminan kesehatan nasional di jalan, duit kita lebih, kita pakai untuk ngawasin orang. Pola hidup sehat seperti apa? Itu wali kota semua jalan inspeksi harus beres 2015. Sikat habis, bikin jalan. Ini semua seperti itu. Ini mumpung kita rapat. Ini tidak ada lagi Satpol PP misalnya minta duit gara-gara untuk uang apa tuh? Satpol PP
PP itu suka apa tuh? Uang apa tuh? Bukan, itu ada izin apa tuh? Satu iya, satu lagi izin apa tuh? Yang buat itu kan? Itu nggak usah jadi barat-barat cari duit lagi dia tuh. Kenapa PP? Satu PP mah ada kan? Tadi kan satu PP di bawah aspal kan? Nggak mau lagi tuh kita dengar itu satu PP kelakuannya kayak begitu. Izin Pak Wali. Terkait dengan penyatuan Balik udah ya tadi. masalah PTSP ini, Februari ini bulan sudah siap operasi online-nya. Apakah kami koordinasi dulu bergabung Enggak dengan gini aja, Bapak jalan aja, kalau mau dulu online jalan aja versi Bapak. Yang penting begitu kami mau caplok versi Bapak, Bapak jangan halangi kami saja. Kalau dulu kan alasannya kan belum jadi, makanya tahun lalu saya tahan. Karena persoalan terbesar kan di IMB. Nah kalau sekarang sudah ada, itu udah lapor Wapres. Karena ini dimonitor Wapres, 17 langkah percepatan ekonomi. Saya sudah jadi Pak Wapres, sudah jadi sama BKPM, sudah janji bisa gitu. Makanya dia senang. Saya lapor, kita lapor Wapres langsung kasih dokter. Saya kadang-kadang kami kita langsung Wapres. BKPM juga monitor kita. Jadi kita hubungan pusat ini baik. Jadi pusat tuh berharap banyak DKI jadi model. Nah, Bapak jalanin aja nanti aku ini tidak masuk. Jadi lupakanlah. Jadi saya gini Pak, kalau sama makan uang rumah-rumah kecil lagi lah. Kita nggak mau lagi lah. Orang-orang DKI minta uang kecil malu-maluin aja. Nggak ada lagi. Inspektorat mesti beres loh Pak. Ini inspektorat udah keterlaluan nih kalau store lagi. Jeruk makan jeruk. Senyum-senyum aku udah tahu semua, kok semua lagi dimintain. Aku lama di pemerintah ini, teman-teman orang pemerintah. Parah ini. Ya saya kira cukup ya, berarti kita selesai ya, urusan kita itu Pak. Bukan tidak demokrasi, kadang-kadang masih sedikit otoriter juga.